Assalamualaikum, shalom teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Melalui video ini saya ingin menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan wawancara saya bersama cumi-cumi.com beberapa waktu lalu. Karena saya lihat pada YouTube Cumi-Cumi ya, itu ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dari netizen ya, yang salah persepsi ya. Karena di YouTube Cumi-Cumi itu pertanyaan dari wartawan itu dipotong. Jadi membuat kesan seolah-olah tidak nyambung saya ini tiba-tiba menyangkut pautkan antara mantan suami FA dengan permasalahan yang ada antara Akas dan FA. Jadi pada saat itu saya hanya menjawab pertanyaan dari wartawan, yang dimana wartawan bertanya kehadiran mantan suami FA ini pada podcast Denny Sumargo pada saat itu. Jadi saya menceritakan ya kenapa Akas ini terhubung dengan mantan suami FA. Jadi dari pernyataan Akas bahwa Akas pada saat itu menjelaskan di podcast Uya Kuya ya, kalau awal mula dia berkenalan dengan FA itu dia merasa prihatin karena FA bercerita mendapatkan KDRT dari mantan suaminya yang membuat Akas merasa iba dan kasihan. Sementara pernyataan itu didengar oleh mantan suami FA yang merasa bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang membuat dia harus klarifikasi ke Akas juga. Jadi akhirnya mereka terhubung. Itu singkat ceritanya teman-teman. Jadi bukan saya ini tiba-tiba menceritakan tentang kasus Akas dan FA ini dan menyangkut pautkan dengan mantan suami FA. Bukan seperti itu. Itu hanya karena terpotong ya di YouTube Cumi-Cumi teman-teman. Nah, di sini saya juga melihat teman-teman netizen di rumah melakukan pembelaan-pembelaan yang cukup brutal ya. Saya sangat prihatin karena antara kalian itu saling menyerang. Seharusnya tidak perlu terjadi ya teman-teman. Terus terang saya sangat mengapresiasi baik kalian yang pro atau yang kontra, karena memang setiap kasus di negara kita ini membutuhkan kalian, membutuhkan suara kalian, karena kita tahu no viral no justice ya. Jadi agak saya sayangkan kalau di antara kalian itu saling bertikai, saling ribut di situ. Saya hanya minta untuk kalian lebih bijak lagi melihat dari dua sisi, teman-teman. Saya terus terang juga prihatin melihat rekan saya yang dibully ya, seorang advokat wanita dibully oleh kalian secara membabi buta, menyerang pribadinya tentunya ya. Padahal teman-teman perlu kalian ketahui bahwa seorang advokat itu dia harus mengedepankan asas presumption of innocent, praduga tak bersalah. Jadi kita tidak bisa menolak siapapun yang meminta bantuan hukum, teman-teman. Ya, apalagi orang tersebut mempunyai bukti-bukti merasa terzalimi. Ya, itu yang membuat kita harus memberikan pembelaan. Pembuktian itu kan nanti di pengadilan ya, tentunya. Makanya ya kita sebenarnya bisa menolak atas dasar hati nurani. Tapi kalau kita lihat orang tersebut memang dia punya bukti, dia merasa terzalimi, apa yang dikatakan di publik itu tidak benar, ya dia memiliki hak, teman-teman. Jadi ini murni profesionalitas dari rekan saya untuk memberikan pembelaan. Jadi teman-teman saya minta untuk kalian lebih bijak lagi melihat permasalahan ini. Ini kan permasalahan keluarga sebenarnya yang tentunya kalau ini terus berlanjut nanti akan menimbulkan jejak digital yang menjadikan anak-anak Akas dan FA ini menjadi korban. Jadi saya minta ya kita doakan yang terbaik, teman-teman. Saya mendengar bahwa sudah ada laporan ya terhadap Akas dan itu sangat baik tentunya. Apapun laporannya itu nanti akan kami hadapi ya. Kan pasti akan ada pembuktian di situ. Jadi memang sebaiknya harus ada jalur hukum sehingga kita ini semua bisa tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Harapan kita pun semoga ini bisa nantinya terjadi perdamaian, teman-teman, karena apapun itu anak-anak itu harus melihat hal yang baik bagi kedua orang tuanya. Kita doakan saja teman-teman yang terbaik untuk permasalahan ini. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang perlu perhatian kita ya. Saya sangat apresiasi buat teman-teman yang baik pro atau kontra, yang sudah meluangkan waktunya, sudah mau saling hujat apalagi ya. Itu
rasanya sangat tidak enak tentunya, tapi kalian memberikan waktu kalian untuk itu. Ya semoga kalian tetap mengawal kasus-kasus viral yang perlu perhatian kita semua ya. Sekali lagi saya berharap kita doakan kasus ini agar supaya bisa segera selesai permasalahan keluarga ini, dan kita berfokus kepada kasus-kasus yang sangat membutuhkan perhatian dari kita. Terima kasih teman-teman.